Halo P-Viewers, setelah ini rekan-rekan akan menyaksikan tayangan dari P-View. Untuk rekan-rekan yang baru menonton, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe di bawah ini ya. Pastikan juga untuk di-share ke rekan-rekan terdekat Anda. Happy watching! Halo P-Viewers, welcome to P-View by Paramavida Akoladia Group. Gimana kabarnya nih rekan-rekan semua? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Nah, sekarang lagi kita kembali di video P-View bersama saya Naomi sebagai host dan juga narasumber yang pastinya nggak kalah menarik. Nah, saat ini sudah bersama saya, di sini ada Bapak Muhammad Halid. Halo Pak Halid. Halo Mbak Naomi. Sehat ya Pak hari ini? Sehat-sehat. Puji Tuhan. Oke Pak, mungkin ada di antara rekan-rekan profesional yang baru menonton video kita nih Pak. Ya. Boleh dijelaskan perkenalan atau kesibukannya sekarang apa sih Pak? Ya, saya Halid. Saya saat ini praktik psikologi seperti biasanya. Terus kemudian saya juga aktif sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi swasta dan juga masih bekerja ya di sebuah perusahaan di bagian HR-nya. Oke, untuk rekan-rekan sekalian juga jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube channel Paramavida di bawah ya. Baik, topik hari ini sangat kekinian nih Pak. Kekinian banget karena saya adalah salah satu Gen Z. Oh gitu ya, Gen Z ya? Gen Z Pak, belum milenial. Kita mau bahas tentang gaya leadership for Gen Z. Iya, betul. Nah, yang mana kita pasti udah tahu sekarang lagi fenomenal ya Pak. Di mana-mana kita ngomongin apa-apa ada Gen Z-nya. Kayak clickbait kadang-kadang Pak, keywordnya gitu kan. Betul. Nah, dalam dunia kerja sendiri Pak, apa sih yang membedakan Gen Z dengan gen-gen sebelumnya? Dari performanya, komunikasinya, kira-kira yang Bapak lihat tuh sekarang apa Pak yang berbeda? Ya. Ini emang topik yang sangat menarik ya Mbak Naomi ya, dan ini juga sekarang lagi ramai di perusahaan perbincangan mengenai generasi, kalau kita menyebutnya sebagai generasi kekinian gitu. Nah tapi yang perlu diingat oleh para pemangku jabatan di sebuah perusahaan itu adalah mereka ini adalah orang-orang yang akan istilahnya mewarisi kita nanti sebagai leaders gitu ya di perusahaan, atau mungkin succession ya, kita udah punya istilahnya pengganti kita siapa sih berikutnya gitu. Nah oleh karena itu kita harus bisa memaintain generasi kekinian ini sesuai dengan visi misinya perusahaan gitu. Nah kalau Gen Z boleh dibilang Gen Y, Gen Z, dan sebentar lagi akan hadir di dunia kerja itu Gen Alpha ya. Tapi belum masuk ya, masih Gen Z itu. Nah itu emang ada perbedaannya, ada ciri khasnya tersendiri ya. Yang jelas generasi kekinian itu mereka teknologi savvy ya. Artinya apa-apa tuh semua dengan digital itu selesai gitu ya. Mereka sangat melek teknologi. Bahkan kalau misalnya kita ada sesuatu yang kita lagi diskusikan yang mungkin dalam skup pekerjaan itu harusnya di A aja, tapi dia mungkin bisa A+ karena dia bisa langsung googling dan segala macam. Nah, terus yang kedua itu ciri khasnya itu mereka lebih melihat helikopter view-nya ya. Jadi kalau misalnya dalam bekerja, kalau zaman-zamannya mungkin zaman-zamannya saya gitu ya, bekerja dengan SOP, harus standar operational prosedurnya. Dia harus misalnya nih kalau mau makan itu harus pegang sendok, terus kemudian ada piringnya, terus kalau nyuap makanannya harus yang kanan dulu gitu. Tapi kalau untuk Gen Z nggak penting itu, yang penting kenyang gitu ya, nggak perlu aturannya seperti apa gitu. Nah kalau dalam pekerjaan juga seperti itu ya. Jadi mereka ini kalau misalnya dalam bekerja tidak bisa lagi yang modelnya disuruh-suruh, kamu kerjain ini ya, kamu harus begini terlebih dahulu gitu. Nah tapi kalau dia enggak, ya udah mau kerja mau
outputnya seperti apa, sini saya kerjain, itu selesai gitu. Dan nggak bisa lagi tuh kita yang marah-marahin dia dan segala macam tuh udah nggak bisa lagi, karena ini benar ya dengan istilah generasi strawberry gitu ya, kelihatannya di luarnya itu bagus banget tapi di dalamnya itu rapuh gitu, sensitif banget dari soal emosinya juga seperti itu. Terus yang terakhir itu ciri khasnya mereka ini nggak mau diiming-imingin. Jadi kalau misalnya zaman-zaman di dunia perkantoran sebelum lahirnya generasi kekinian ini, biasanya kan kalau untuk menduduki suatu posisi tertentu atau mungkin dia pengen menjabat sebuah posisi tertentu, dia harus melalui beberapa tahap. Mungkin ada istilahnya assessment-nya, terus kemudian ada pelatihan yang harus diikuti selama beberapa hari atau beberapa minggu, terus kemudian dia akan dites lagi dan segala macamnya. Kalau generasi kekinian ini enggak, mereka enggak mau diiming-iming, oh nanti kalau misalnya bekerja di sini kamu bisa promosi jadi manajer segala macam. Nah kalau yang sekarang ini dia lebih melihat berapa Anda bisa membayar saya. Nah itu jadi tiga karakteristiknya itu yang membedakan dari generasi sebelumnya. Pertama teknologi savvy, terus mereka melihatnya secara helikopter, dan kemudian yang ketiga nggak mau diiming-imingi. Gitu Mbak Naomi. Oke, dari semua aspek tadi nih Pak, 3 aspek itu dari atasan kita saat bekerja, itu kan pasti mereka rata-rata sekarang ya tahun ini sudah banyak menerima pegawai Gen Z ini. Betul. Pastinya udah banyak masuk ya di oprek. Nah, gimana sih Pak cara mereka menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka terhadap karyawan yang baru masuk ini nih Pak, si Gen Z ini? Betul. Yang paling penting sekali adalah pemahaman ya dari para leaders ini tentang dunia generasi saat ini ya. Jadi udah nggak bisa lagi tuh yang kalau misalnya berkomunikasi lewat WhatsApp misalnya ya, kan biasa ya kalau misalnya mungkin Mbak Naomi juga termasuk yang kayak gitu ya, misalnya suka disingkat-singkat kata-katanya, misalnya ambisi atau ambisius disingkat ambi gitu ya. Terus misalnya lagi marah ada istilah lagi marah terus dimarahin ngambek ada istilah kena mental gitu ya. Terus kemudian apalagi ya ada istilah-istilah yang mungkin dipotong-potong gitu ya. Nah ini para atasan juga harus aware bahwa udah saatnya mereka masuk ke gaya komunikasi anak-anak generasi kekinian ini sehingga dia bisa nyambung dalam berkomunikasi. Nggak bisa lagi tuh kalau misalnya ngobrol dengan tim di bawahnya gitu ya. Ini ada meja, terus kita duduk seperti ini. Udah nggak bisa seperti itu lagi. Kalau bisa kita duduk di sampingnya, ngobrol seperti teman. Sambil ngopi ya Pak? Itu lebih enak lagi, atau mungkin diajak ya ke tempat ngopi gitu kan. Itu lebih masuk vibe-nya ke generasi kekinian. Ya, nah terus setelah itu ya kita harus banyak belajar tentunya para leaders ini, karena memang zamannya udah beda sekali gitu. Karena apalagi kan sekarang boleh dibilang 80% ya sekarang itu perusahaan-perusahaan udah dipimpin oleh mereka-mereka yang generasi Y dan generasi Z itu tadi gitu. Bahkan di kantor saya sendiri boleh bilang kalau yang paling tua mungkin saya ya kalau di HR-nya gitu, karena saya usianya berapa gitu, tapi tim saya juga udah banyak yang generasi kekinian. Oke, kita sudah tahu nih bagaimana atasan ini menghadapi karyawan Gen Z nih ya Pak. Nah, lalu metode efektif apa sih Pak yang bisa kita gunakan untuk berkomunikasi dengan karyawan Gen Z nih? Jadi gimana sih kita menggunakan strategi komunikasi itu untuk membangun kepercayaan juga terhadap karyawan, membangun adanya kolaborasi ke depannya itu lebih intim gitu Pak. Kira-kira gimana tuh? Oke, jadi apa yang harus kita lakukan, apa yang tadi Mbak Naomi sampaikan metode berkomunikasi ya, itu memang untuk generasi kekinian itu kita harus melakukan pendekatan yang secara informal. Udah nggak bisa lagi kita berkomunikasi yang misalnya dimarah-marahin kalau nggak achieve dan segala macam gitu ya. Mereka bisa nih mengerjakan satu pekerjaan tapi nggak perlu diganggu. Kita bisa minta outputnya aja seperti apa. Dan kemudian pendekatan dari hati ke hati itu penting banget bagi generasi saat ini. Ya, jadi itu salah satu mungkin salah satu ininya ya, salah satu bukan tujuan sih, lebih ke bentuk mereka ingin diperhatikan. Ya, jadi mereka itu kalau dalam bekerja itu
pendekatan, misalnya datang ke tempat kerjanya, lagi ngerjain apa, bilang gitu. Ini seharusnya begini, udah nggak bisa lagi tuh yang dipanggil ke ruangan, terus kemudian, nih kamu salahnya di sini ya pekerjaan, udah nggak bisa kayak gitu. Jadi kita turun, kita keluar dari ruangan, ya kalau misalnya emang ada ruangan khusus bagi para atasannya gitu ya, itu datengin karyawan satu-satu. Kalau misalnya ada masalah apa gitu bisa ditanya gitu, atau misalnya ngobrol berdua, udah datengin, ternyata memang kita tujuannya untuk memberikan feedback misalnya ya, kita datengin mereka, terus kemudian kita ajak deh mungkin ngobrol di lounge atau mungkin ngobrol di tempat ngopi atau segala macam gitu. Itu yang salah satu metode komunikasi yang terbaik saat ini untuk menghadapi generasi kekinian. Oke. Kita lihat-lihat juga ya Pak, tadi kan Bapak sudah bilang bahwa Gen Z ini teknologi savvy, yang mana banyak banget nih Pak, bahkan mereka melibatkan teknologi itu dalam pekerjaannya, dalam bentuk sekarang tuh lagi ramai AI Pak. Iya, betul. Dimana AI itu, apakah AI ini bisa menggantikan nih untuk karyawan-karyawan ke depannya? Contohnya paling ramai tuh ChatGPT ya, lagi ramai banget, karena buat penulis, apalagi buat yang butuh ideas gitu kan, buat briefingnya mereka tuh pakai banget tuh pasti. Betul. Nah yang sudah Bapak bilang tadi, menurut saya juga Pak, kelebihan kekurangannya ya, yang paling menonjol dari Gen Z ini, Gen Z sendiri itu berani, risk fighter mereka, tapi kadang gegabah Pak. Karena dari diri saya sendiri juga kayak, mereka mengerjakan sebuah project, sudah dikerjakan, mereka berpikir bahwa best awards-nya nanti yang hasilnya best output-nya itu dipikirin, tapi nggak ada awards-nya, jadi nggak ada persiapan gitu sih Pak. Yang menurut saya Gen Z mungkin minus plusnya lah di situ. Betul. Dan ini juga challenge ya buat para leaders gitu. Jadi ketika kita menginginkan sesuatu yang misalnya kita udah tahu nih keunggulannya Gen Z ini seperti apa gitu ya, misalnya teknologi savvy dan segala macamnya gitu. Jangan lupa ketika kita sudah berhasil mendekati mereka gitu ya untuk menggali meningkatkan produktivitas dan segala macamnya, kita ada semacam kayak ujian sidangnya. Jadi nggak langsung terima gitu kayak tadi kan, misalnya menggunakan ChatGPT dia dapat infonya segala macam gitu kan, dan dia bisa ngelesnya gitu ya. Nah kita juga sebagai leaders itu harus paham gitu kan tentang apa yang sudah pekerjaan yang sudah kita berikan ke mereka, terus kemudian kita challenge mereka. Kalau bisa nggak, tapi kalau misalnya kita rubah begini begitu gitu. Nah itu yang perlu kita lakukan sebetulnya. Jadi nggak serta-merta kita hanya menerima aja informasi-informasi dari mereka, karena kan pasti ada plus minusnya juga kan, apa yang sudah mereka lakukan kelihatannya wah, tapi ketika diimplementasikan ternyata masih banyak nih kekurangan-kekurangannya. Jadi penting bagi leaders itu untuk men-challenge para karyawan yang generasi kekinian ini tentang apa yang sudah di-report ke kita, yang sudah dilaporkan ke kita gitu. Jadi kita sama-sama belajar nih antara leaders dengan karyawan. Oke. Nah, back to the strategy nih ya Pak. Strategi lainnya untuk menciptakan budaya yang inklusif di tempat kerja untuk karyawan Gen Z. Kira-kira gimana tuh Pak untuk menciptakannya? Kita perlu lihat lagi visi misi kita, visi misi perusahaan itu masih visible nggak untuk diimplementasikan di kondisi dunia bisnis saat ini gitu. Jadi kalau misalnya kita masih lihat misi kita kayaknya ada yang udah nggak kena nih untuk bisnis kita dan juga ke karyawan-karyawan kita, nggak apa-apa, itu kita melakukan revisi terhadap misi yang sudah kita tentukan gitu ya. Terus kemudian setelah visi misinya sudah coba dicek kembali, culture itu bisa dirubah lagi ya. Culture-nya itu mungkin ya dia membuat satu budaya bekerja yang lebih nyaman, yang lebih santai tapi produktif gitu. Itu juga perlu dipertimbangkan kembali. Makanya kan kemarin ini setelah kita 3 tahun dalam kondisi pandemi kan pada banyak yang akhirnya merubah pola kerja kan. Bisa hybrid gitu ya. Bahkan waktu itu pertama muncul WFH, terus kemudian WFO ya, terus ada WFA ya, jadi bisa di mana aja gitu kan. Nah itu kan suatu perubahan yang memang mau nggak mau kita harus bergeser mengikuti perkembangan zaman dan perkembangan teknologi. Nah jadi itu yang perlu diperhatikan, adanya perubahan di misi perusahaan itu apa, terus kemudian culture dan juga
kitanya nih sebagai pemangku jabatan atau leadersnya itu harus berubah. Ya cara berubahnya mungkin secara personal kita harus bisa tahu ya, misalnya bagi para leaders yang punya anak, kita tahu nih misalnya anak-anak kita sukanya apa sih sekarang gitu ya. Misalnya diajak ngomong tapi sambil megang handphone kan sama aja. Ketika kita berhadapan dengan karyawan juga diajak ngomong sambil megang handphone tapi dia mikir gitu loh. Jadi tanpa harus bertatap muka, harus ngeliatin atasannya, ternyata dia bisa nangkep apa yang disampaikan oleh atasannya. Nah, mungkin itu bisa kita adjust dalam kehidupan kita sehari-hari di kantor gitu. Oke. Nah, kalau ngomongin tantangan umum, Pak, yang pastinya dalam semua tadi itu kan berasal dari tantangan ya, Pak. Iya, betul. Semua itu pasti gimana tadi kita menyesuaikan kulturnya itu diperoleh karena tantangan manajer ini atau atasan kita berkomunikasi dengan kita. Memang apa saja sih Pak yang dialami sampai sebegitu harusnya kah kita membuat budaya baru gitu, Pak? Iya, ini kan sebetulnya yang tadi di awal saya sampaikan, jangan salah bahwa masa kita sebagai seorang atasan atau leaders itu akan berhenti. Next akan dilanjutkan oleh generasi selanjutnya, which is generasi selanjutnya itu adalah generasi kekinian ini gitu kan. Pasti tantangannya itu besar banget ya, terutama dari pola rekrutmen. Pola rekrutmen zaman dulu kita benar-benar harus plek-plek kayak requirement-nya apa, misalnya banyak tuh kan 1 sampai 10. Sekarang udah nggak bisa lagi nuntut pokoknya 10 requirement ini harus terpenuhi. Udah nggak bisa lagi, paling nggak kita harus ada 1 atau 2 atau 3 yang tidak terpenuhi, oke kita masih bisa tolerir. Ketika kita sudah bilang bisa ditolerir, apa yang bisa kita lakukan lagi? Ya kita harus turun tangan untuk ngajarin sesuatu yang mungkin terkait dengan pekerjaan itu. Nah itu tantangannya ya. Terus kemudian yang kedua, generasi kekinian ini kan salah satu karakteristiknya yang tadi itu ya, diiming-imingin itu tadi, mereka udah nggak mau tuh yang kayak gitu. Ya udah kita to the point aja. Kalau misalnya ada satu project yang bisa dia jalanin dengan baik, ya udah kita tinggal ngomong nih misalnya ke HR-nya, ini si A saya kasih project kayak begini, dia harus menyelesaikannya dalam waktu sekian bulan atau sekian atau 1 semester gitu kan, dia harus menyelesaikan ini. Kalau misalnya memang dia bisa, mungkin nanti dari tim HR bisa bicarakan ke manajemen misalnya untuk promosi atau kenaikan gaji atau ada fasilitas yang bisa kita berikan itu. Jadi udah sampai sebegitunya tuh sekarang di dalam dunia perusahaan. Iya sih Pak, dan juga yang saya perhatikan ya, paling berbeda itu dimana mungkin pada generasi Gen Y atau Gen X atau Baby Boomer itu mengiranya bahwa Gen Z ini mempermasalahkan segala sesuatu. Dikit-dikit nangis, dikit-dikit marah. Padahal sebenarnya itu sudah terjadi dari lama. Cuman baru didiscover baru-baru ini kan Pak, dengan kata-kata yang bisa dibilang mental awareness-nya. Contohnya adalah istilah gatekeep, istilah ya yang mana itu yang lain-lain lah ya Pak, ada gaslighting gitu-gitu kan, yang mana juga dipakai dalam dunia kerja. Padahal mungkin sebelumnya itu sudah terjadi di gen-gen lama, tapi baru disimpulkan menjadi kosakata baru. Nah, berarti dari adanya perbedaan itu juga menyebabkan kultur baru ya Pak, yang mana Gen Z ini sudah berperan juga meningkatkan mental awareness di dunia kerja juga, yang mana sekarang kantor-kantor lebih banyak juga menyediakan fasilitas-fasilitas yang menunjang pekerjaan lewat itu gitu ya Pak. Betul. Nah, memang betul ya kalau misalnya kita bilang, kalau tadi Mbak Nomi bilang ini sebetulnya udah ada sebelum-sebelumnya, ya emang iya, kayak misalnya atasan yang galak gitu ya, guru yang galak. Kalau zaman dulu kita bilangnya guru yang killer, dosen yang killer gitu. Sekarang mungkin beda lagi apa ya istilahnya gitu. Kalau zamannya Mbak Nomi mengistilahkannya apa gitu. Memang benar gitu. Tapi memang itu dia yang menjadi karakteristik utamanya ya. Ketika kita sudah masuk di dalam dunia pekerjaan, pastilah semua orang itu membawa sifat-sifat aslinya dia gitu. Ya susah juga ya kalau misalnya orang dibentuk di rumah orang tuanya seperti ini gitu, terus tiba-tiba masuk ke perusahaan ya mungkin ada budaya sopan santunnya tinggi atau apa segala macam, memang agak sulit untuk menyesuaikannya. Tapi di sinilah peran para leaders itu untuk bisa merubah sementara dari sisi attitude dan segala macamnya itu. Ketika dia pulang lagi membawa habitnya dia itu, ya biarin aja, yang penting selama di perusahaan itu dia bisa
menyelesaikan pekerjaan dengan suasana yang nyaman atau mungkin dengan arahan-arahan yang lebih tepat gitu dikomunikasikan kepada karyawan gitu. Sehingga yang namanya kenyamanan dalam bekerja itu udah bisa kita prediksi, oh perusahaan ini oke nih untuk men-treat karyawannya gitu. Apalagi sekarang tuh zaman-zaman sekarang saya baru dengarnya di generasi Y kemarin ya. Itu ada istilah apa sih, work life balance. Work life balance. Padahal kan itu juga udah ada sebelumnya gitu kan. Tapi kan kalau sekarang tuh kayak digencar-gencarkan banget gitu kan. Apalagi ada atasan yang senang men-treat karyawannya dengan nonton bareng. Oh iya, saya pernah lihat Pak, satu bioskop tuh. bener ada tuh di salah satu perusahaan. Tapi itu benar-benar dia karena saking pengen tahu masing-masing person ini seperti apa, yang ada tim yang ada di bawahnya ini, ya udah diajak nonton bareng gitu, nanti begitu misalnya pada nunggu sebelum masuk ke dalam bioskopnya, terus ngobrol-ngobrol, jadi bisa tahu kan sebetulnya masalahnya apa gitu. Dan juga outputnya citra perusahaan juga lebih fun ya Pak? Iya, jadi orang akan bilang misalnya perusahaan A, oh perusahaan itu terkenal dengan yang kayak begini gitu. Bukan yang misalnya perusahaan A, oh di situ pressure-nya tinggi banget gitu. Atau mungkin karena dia bisa men-treat karyawannya dengan baik meskipun ada pressure, itu bisa jadi konotasi yang positif juga buat perusahaan tersebut gitu. Misalnya di perusahaan itu kerjanya menggila-gilaan loh gini. Tapi mereka bisa men-treat karyawannya dengan baik gitu. Worth it nih. Nah itu barulah gitu Pak, worth it semuanya, apa yang diberikan dan kita terima juga sama pastinya. Betul. Berarti bisa simpulkan, Gen Z itu fleksibel but principle ya Pak. Jadi di luar kefleksibilitasan kita itu bukan berarti kita nggak punya aturan, nggak punya norma. Oh gitu ya? Tapi ada prinsipnya, ada Pak. Cuman prinsipnya masing-masing setiap orang mungkin tidak seperti dulu general ya. Lebih ke sekarang aku membatasi diriku begini. Jadi semua orang mempunyai limitnya masing-masing. Itu sih yang aku simpulkan ya Pak. Kalau mungkin dari Bapak ada pandangan atau last statement yang mau Bapak sampaikan? Gini, kok kalau untuk para leadersnya sendiri yang saya lihat mau tidak mau tuh memang kita sudah digiring untuk harus menerima kondisi ini gitu. Jadi kita nggak bisa lagi menerapkan pola-pola yang lama yang dia dapat dari atasan sebelumnya. Misalnya nih, kalau saya dulu dapat didikan dari atasan saya masalah disiplin. Pokoknya saya harus masuk kerja jam 8, kalau bisa datang lebih pagi lebih bagus lagi. Cuman begitu saya menjalani itu, datang jam 8 dan segala macam, saya ngelihat gitu ya, saya mewakili Gen X gitu ya, saya ngelihat gitu kan, Gen Z. kok datang jam 8 tapi dia sarapan dulu, terus kemudian dulu zamannya koran ya, baca koran dulu, terus kemudian dia ngobrol-ngobrol dulu sama teman-teman, tukeran sarapan segala macam, baru mulai kerja jam 9 gitu. Nah, kan artinya sama aja ya, kalau misalnya dia datang jam 9 ya nggak apa-apa, yang penting dia langsung kerja gitu kan. Nah, itu yang harus difahami oleh para leaders gitu. Kita nggak bisa lagi nerapin apa yang sudah kita terima sebelumnya dari leaders kita terapin lagi turun ke bawahnya. Jadi kita harus banyak-banyak buka wawasan bahwa di luaran sana itu orang udah nggak bisa lagi kerja sampai sekian tahun gitu kan di dalam sebuah perusahaan gitu. Kalau yang generasi kekinian ini ya udah, dia udah bosan, cari lagi tempat lain lagi gitu. Makanya dunia HR itu sangat bingung ya sekarang untuk ngerekrut karyawan gitu, karena kan ada yang 6 bulan, baru 6 bulan udah pindah lagi ke perusahaan lain gitu. Pak. Tipikalnya seperti itu. Kebetulan tentang itu nih Pak. Berarti kalau dari pandangan HR sendiri ya Pak, karena banyaknya memang rekan-rekan kita mungkin juga yang menonton ya, ada yang 6 bulan atau 3 bulan, tapi di luar magang ya, di luar internship. Betul. Sudah bekerja secara formal, namun perpindahannya itu cepat. Ya. Dengan tujuan, mungkin ada yang bilang untuk menambah pengalaman dan juga di CV ini banyak nih kan, jadi berjejer gitu kan. Nah itu sebagai pandangan HR dalam menerima rekrutmen karyawan baru, apakah lebih baik Pak atau mungkin jadi kurang dipercaya karena nggak loyal nih Pak sama perusahaan? Nah kalau bagi saya ya secara pribadi yang memang sering melakukan rekrutmen itu juga gitu, kalau saya akan melihat dulu, jadi nggak langsung nih misalnya CV masuk ke saya, terus ngelihat kan 6 bulan di sini, 1 tahun di sini, 6 bulan di sini.
oh ini nggak loyal nih sama perusahaan. Kalau saya sih melihatnya tidak seperti itu gitu ya. Mendingan kita coba panggil dulu, kan biasanya ada sesi namanya pre-interview ya, sebelum interview yang benerannya. Kita kan bisa by phone, telepon gitu kan. Ini kenapa nih 6 bulan di sini, bilang gitu. Terus sama kita coba pastikan job desk yang dilakukannya itu memang sesuai nggak dengan apa yang dibicarakan. Misalnya dia bilang mengerjakan ini itu, bisa diceritain nggak prosesnya sedikit. Ketika kamu mengerjakan ini, apa yang kamu lakukan? Itu kan bisa di cross check sebetulnya. Nah, jadi kalau menurut saya sendiri pribadi, belum tentu orang-orang yang pengalaman kerjanya 6 bulan 1 tahun itu dia kayak kutu loncat gitu ya, dan dinilai negatif gitu. Itu bisa bernilai positif juga. Misalnya dia ngerasa udah cukup ngembangin sesuatu di perusahaan itu, dia ngerasa bukan nggak nyaman ya, dia ngerasa udah cukup di situ, ya udah ada kewajiban bagi dia nih si karyawan untuk bisa berkembang lebih baik lagi. Gitu Mbak Nomi. Berarti rekan-rekan profesional boleh take notes nih, bukan langsung cut ya Pak, tapi boleh di cross check dulu CV-nya, mungkin betul. Apakah memang rekan kita ini bukan karena pekerjaannya ya, tapi memang karena kondisinya mungkin, mungkin dia juga udah achieve di situ kan Pak, kita nggak ada yang tahu. Terus kita bisa cross check tuh dari job desk yang dia tuliskan, biasanya kan suka dituliskan ya, dia mengerjakan apa gitu. Nah itu kan bisa kita gali sebetulnya, resultnya apa, terus kemudian kenapa kok kamu melakukan ini dan segala macamnya, itu bisa jadi suatu nilai tambah bagi kita para recruiter atau interviewer atau atasan untuk meng-hire orang baru. Oke, luar biasa. Saya tepuk tangan dulu, Pak. Oke, untuk rekan-rekan profesional juga, terutama Gen Z, ya. Enggak, saya bercanda. Untuk Gen Y, Gen X, dan semua yang menonton, segala macam, bahkan baby boomer mungkin ada yang menonton. Iya, betul. Boleh juga diterapkan notes-notes yang sudah mungkin Pak Halid tadi tekankan ya, udah di-emphasize juga bahwa setiap gen tuh punya karakteristiknya kok, dan bukan karena Gen Z begini dia jadi tidak baik ya Pak dalam dunia pekerjaan, tapi emang saatnya untuk berubah karena hidup itu dinamis, rekan-rekan. Oke, kurang lebihnya itu saya ucapkan terima kasih banyak Pak. Sama-sama, kita sudah diskusi soal gimana dari gen saya yang mungkin juga tadi Bapak udah kasih POV dari gen X dan Y dan segala macamnya ya Pak. Ya, jadi kita bisa melihat sih apa secara garis besarnya. Oke, untuk rekan-rekan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube channel Parama Video di bawah ini, dan see you on the next video. Bye. Nah, gimana nih videonya viewers? Semoga sudah cukup menginspirasi ya. Oke, nantikan juga tayangan-tayangan selanjutnya dari Pview dengan klik tombol subscribe di bawah, dan jangan lupa notification-nya juga supaya nggak ketinggalan video-video terbaru. Oke, see you on the next video. Bye.